Baik, dari Venezuela saya masih amazed ya, bayar parkir 4 juta sih, saya mendingan di rumah aja nggak sih, nggak usah keluar-keluar. Kita sekarang akan pindah ke Banyumas dan Cilacap. Sudah ada kontributor liputan6.com, ada Muhammad Rido di sana. Rido, selamat siang. Mas Rido, audionya belum keluar kayak Mas Rido, maaf. Halo, selamat siang. Mas Rido, posisi sekarang di mana, Mas? Ya, saya sekarang berada di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Sidarja. Baik. Mas Rido, ini kita tahu belakangan Cilacap, Banyumas ini lagi kena bencana, terutama hubungannya dengan banjir bandang dan tanah longsor. Mungkin bisa diinformasikan dulu sekarang kondisinya yang terdampak berapa banyak dan seperti apa di sana, Mas Rido? Ya, itu jadi hari Rabu kemarin hujan lebat memang mengguyur wilayah di Jawa Tengah bagian barat ya. Itu berdampak di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Di Banyumas ada 2 kecamatan yang terdampak banjir, kemudian di Cilacap itu ada 2 kecamatan juga yang terdampak banjir. Nah, memang kalau yang di Banyumas ini hanya banjir sesaat dan tidak terlalu berdampak. Nah, dampak yang lebih besar terjadi di Kabupaten Cilacap, yakni di Desa Limbangan, kemudian Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja, kemudian di Desa Salebu, Kecamatan Majenang. Di 3 desa ini ada sekitar 360 rumah yang terdampak banjir. Kemudian ada juga pasar tradisional yang terdampak banjir. Di luar itu ada juga longsor yang berdampak ke 5 keluarga yang terdiri dari 17 jiwa. Dan sampai sekarang jika hujan lebat, mereka harus mengungsi karena dikhawatirkan tebing setinggi 15 meter itu nanti akan terjadi longsor susulan, kemudian membahayakan mereka. Itu seperti itu. Baik, tadi saya mencatat ada 1.300 rumah terdampak. Artinya ada berapa kepala keluarga atau mungkin orang yang mengungsi sampai saat ini, Rido? Bukan, 360 rumah terdampak. 360 rumah ya yang terdampak ya. 360 rumah terdampak, tetapi karena sifatnya ini adalah banjir bandang, bukan banjir rendaman, mereka tidak sampai mengungsi meskipun pada Rabu malam itu sudah bersiap ya. Tetapi kemudian pada Kamis dini hari dan Kamis pagi banjir ini sudah surut, dan kemudian pada hari Kamis itu masyarakat sudah mulai melakukan pembersihan material longsor, kemudian membersihkan material banjir dan sebagainya. Nah, kemudian pada Kamis siang aktivitas warga sudah mulai kembali normal meskipun di 3 desa ini masih juga dengan aktivitas pembersihan material banjir dan longsor tersebut. Mas Rido, untuk curah hujan di sana seperti apa? Karena saya melihat di backgroundnya Mas Rido agak mendung. Apakah memang masih sering hujan atau seperti apa? Karena kalau sering hujan kan tentu warga cemas ya, takutnya terulang lagi gitu. Kira-kira di sana kondisi saat ini seperti apa, Mas Rido? Ya, memang itu di beberapa hari ini BMKG telah mengeluarkan peringatan dini hujan lebat yang berpotensi terjadi di Banyumas dan Cilacap. Ini beberapa hari terakhir sejak hari Selasa lalu mendung itu memang hampir setiap hari terjadi, dan saat menjelang sore hujan biasanya sudah turun dengan intensitas sedang sampai lebat. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di daerah rawan banjir terutama. Ini adalah potensi kemungkinan terjadinya luapan sungai seperti yang terjadi di 3 desa di Kecamatan Majenang dan Wanarja. Kemudian di area longsor yang berada di Desa Limbangan, mereka memang sudah diimbau untuk segera mengungsi jika terjadi hujan lebat. Dan BPBD Cilacap pun sudah menyiapkan satu posko pengungsian untuk 5 keluarga yang paling terancam longsor. Baik, artinya warga masih bertahan di rumah ya, Mas Rido ya? Ya, sementara ini memang masih bertahan di rumah. Oke, apakah mereka butuh bantuan dan sudahkah ada bantuan dari Pemda setempat, Pemprov mungkin, Mas Rido? Ya, memang sejak hari Kamis BPBD dan Dinas Sosial sudah mulai menyalurkan bantuan untuk warga terdampak, diantaranya logistik, kemudian juga sarana prasarana untuk mengungsi. Ya, salah satunya itu adalah posko pengungsian untuk 17 jiwa yang terancam longsor tersebut.
Tetapi di wilayah-wilayah lain yang terdampak bencana banjir, karena sifatnya adalah banjir bandang yang cepat surut, warga kemudian dibantu oleh petugas dan relawan gabungan membersihkan, dan hari ini aktivitas pembersihan itu juga masih dilakukan meskipun aktivitas warga sudah berangsur normal. Baik. Dari pengamatan Anda, apakah memang fenomena hujan deras, entah karena La Nina atau memang karena hujannya sedang deras, begitu yang menyebabkan banjir bandang maupun longsor ini sering terjadi dan mungkin saja di lokasi yang sama atau di daerah lain di sekitar Banyumas dan Cilacap, Mas Rido? Ya, kalau di dua daerah ini, di Kecamatan Kemeranjen, kemudian Tambak, Kabupaten Banyumas, dan terutama di Desa Salebu, Limbangan, dan Desa Wanerja, Kecamatan Wanerja dan Majenang di Cilacap, ini memang sudah menjadi langganan banjir. Di tahun lalu, Sungai Cigegemoh dan Sungai Cilaca itu memang kerap kali meluap karena hujan lebat. Apalagi BMKG ini kan memperkirakan juga bahwa tahun ini La Nina yang muncul itu mirip dengan tahun 2020. Artinya ini berpotensi untuk meningkatkan hujan sampai 70% di atas normal. Ini yang masyarakat memang perlu diwaspadai, dan terbukti pada awal musim hujan ini hujan ini sudah sangat lebat dan menyebabkan banjir di beberapa daerah termasuk di Banyumas dan Cilacap. Begitu itu. Baik. Kita minta memang baik itu BPBD setempat maupun Pemda setempat untuk betul-betul melihat ini ya. Karena kalau tadi dari penjelasan Mas Rido kan ini bukan baru sekali terjadinya gitu. Artinya kita tunggu sebetulnya ada langkah-langkah apa. Tapi memang warga yang di sekitar daerah longsor itu nggak pernah akan direlokasi, Mas Rido. Artinya mereka emang nggak mau atau nggak pernah diminta atau gimana gitu, Mas Rido? Ya, kalau yang di Desa Limbangan ini memang baru pertama kali ya terjadi fenomena, maksud saya yang berada di dusun tersebut, ini memang baru terjadi kali ini. Tetapi di Kabupaten Cilacap sendiri memang sudah beberapa kali merelokasi warga di daerah longsor. Di sekitar Kecamatan Majenang sendiri ada beberapa wilayah yang terdekat adalah Dusun Cijenjing, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Kemudian ada lagi Dusun Jatiluhur, Kecamatan Majenang. Itu baru saja direlokasi pada tahun 2020 lalu, meskipun longsor itu terjadi pada 2017. Artinya memang relokasi ini memerlukan banyak persiapan, diantaranya adalah persiapan lahan, kemudian rumah huniannya, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Artinya memang relokasi ini bukan pekerjaan yang mudah untuk pemerintah, karena memang harus support oleh pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Nah, di sini pun pemerintah desa juga sangat berperan, karena merekalah yang paling tahu kondisinya, kemudian yang kira-kira paling mengetahui lokasi yang paling memungkinkan untuk merelokasi warga terdampak. Kalau yang di Dusun Jatiluhur ini ada 24 keluarga yang sudah direlokasi. Kalau untuk yang kejadian terakhir ini, kita belum mendapat informasi apakah mereka akan direlokasi atau akan ada penanganan seperti apa. Itu. Baik, Mas Rido, terima kasih informasinya. Kita doakan semoga warga yang terdampak tetap bisa bertahan dan selamat, dan kemudian tidak ada lagi bencana yang apalagi menelan korban jiwa. Terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Mas Rido. Ya, salam. Itu.